Satu perkataan yang paling diingat Dr. Benjamin Carson adalah, "Engkau memiliki seluruh dunia di otakmu." Itu adalah ucapan sang ibu tercinta kepadanya, seseorang yang menjadi faktor terpenting kesuksesan karirnya sebagai dokter ahli bedah saraf dari Amerika Serikat. Kekuatan pikiran dan cinta tulus sang ibu, pada akhirnya membantu Ben Carson mewujudkan impiannya. Pada tahun 1987, Dr. Ben berhasil melakukan operasi pemisahan kembar siam dari Jerman yang membuatnya terkenal ke seluruh dunia. Awalnya, orang tua si bayi kembar siam itu meminta kepada Ben untuk menyelamatkan kedua anak kembar siamnya dan tidak memilih salah satunya. Tentunya, Ben tidak langsung menyanggupi. Dalam masa-masa mengambil keputusan besarnya itulah, ia teringat kembali masa kecilnya dahulu. Ben kecil termasuk anak paling bodoh di kelas sewaktu menempuh sekolah dasar. Ia sering mengalami perundungan, alias dibuli teman-temannya. Ia tidak bisa mengejak kata dengan jelas, disebabkan matanya kurang jelas melihat. Setelah ibunya tahu hal ini, Ben kecil dibelikannya kacamata. Meski anaknya terlihat ketinggalan dari teman-temannya, ibunya tetap bersikap suportif terhadapnya. Ia mengatakan kepada Ben kecil bahwa ia bukan anak yang bodoh. Ibunya sendiri sebenarnya tidak dapat membaca. Sejak kecil sang ibu tinggal di panti asuhan dan menikah dini pada usia 13 tahun. Pernikahan yang diharapkannya bisa menjadi tiket keluar dari hidup di panti asuhan. Namun harapan indah ini tidak bertahan lama, karena akhirnya, ayah si Ben ini meninggalkannya. Seperti apakah kisahnya? Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita mulai alur ceritanya. Dahulu kala, bertepatan tahun 1961 di kota Detroit, Amerika Serikat, ada seorang anak yang bernama Benjamin Carson. Dia adalah satu-satunya siswa kulit hitam di sekolahnya. Selain karena ia adalah gen berkulit hitam, Ben juga siswa yang tidak pandai. Dengan kata lain, kemampuannya jauh di bawah rata-rata siswa yang belajar di tempatnya sekolah. Sehingga teman-temannya selalu membuli dan menertawakannya. Sepulang sekolah, salah satu teman Ben yang bernama Mark tidak berhenti mengejek Ben. Ben yang muak dengan ejekan Mark tersebut, akhirnya memukulnya. Setelah kejadian itu, kepala sekolah memanggil ibunya Ben yang bernama Sonia untuk menegurnya. Selain masalah pemukulan itu, kepala sekolah juga memperlihatkan nilai Ben yang begitu buruk. Di perjalanan pulang, Ben mengadu pada ibunya. Kalau teman-teman di kelasnya selalu membulinya dengan mengatakan bahwa Ben adalah anak terbodoh di dunia. Mendengar curhatan dari Ben tersebut, akhirnya ibunya mengatakan pada Benjamin kalau ia tidak ditakdirkan untuk gagal. Dan hanya tidak mengeluarkan kepintarannya pada saat yang tepat. Tapi kalau nilai Ben tetap seperti itu, maka Ben harus siap kalau sisa hidupnya hanya akan mengepel pabrik dan direndahkan orang selamanya. Beberapa hari kemudian, di suatu malam Ben dan kakaknya yang bernama Curtis sedang menonton televisi. Di saat itu juga, ibunya yang baru pulang kerja, menyuruh Ben dan Curtis untuk mengerjakan PR-nya. Saat Ben merasa kesulitan menyelesaikan PR tersebut, lalu ia memutuskan untuk bertanya pada ibunya. Namun ketika ibunya melihat soal-soal yang diberikan Ben, ibunya beralasan kalau dia membutuhkan kacamata untuk melihat tulisan itu. Sehingga ibunya menyuruh Ben mencari solusinya sendiri. Di momen itu, ibunya menyadari kalau Ben mempunyai masalah dengan penglihatannya. Sehingga ibunya Ben pun membelikan kacamata untuk Ben. Setelah menggunakan kacamata itu, nilai Ben menjadi lebih baik. Meskipun tidak signifikan, tapi itu membuat Ben merasa senang. Karena ada perubahan yang lebih baik pada dirinya daripada sebelumnya. Malam hari saat makan malam, ibunya Ben juga merasa senang ketika mendengar nilai Ben yang lebih baik. Ibunya juga menasehati kedua anaknya, agar Ben dan Curtis bisa memanfaatkan imajinasi yang mereka miliki dengan baik. Mendengar nasihat ibunya tersebut, Ben malah merasa bingung. Dia berkata pada ibunya kalau ia terlalu bodoh untuk berimajinasi. Mendengar hal itu, ibunya lalu mengatakan pada Ben kalau seluruh dunia ada di imajinasimu. Dan Ben hanya perlu melampaui yang terlihat. Setelah makan malam, Ben dan ibunya menonton TV bersama. Namun tiba-tiba, raut muka ibunya berubah. Dia seperti memendam sesuatu yang sangat menyakitkan di dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, ketika Ben sedang berada di gereja,
dia mendengarkan khotbah yang bercerita tentang seorang dokter yang dikejar oleh Raja Bandit. Mendengar kisah itu, Ben lalu berimajinasi kalau Ben adalah dokter yang ada di dalam cerita tersebut. Dan ia pun seketika merasa bahagia ketika dia bisa berimajinasi. Dan sesampainya di rumah, dengan penuh semangat, Ben menceritakan pada ibunya, bahwa kini dia telah bisa berimajinasi. Selain itu, Ben juga menyampaikan pada ibunya kalau Ben ingin menjadi dokter. Suatu siang, Sonia pergi ke psikiater. Sonia datang ke sana karena dia merasa bahwa ada banyak sekali tekanan hidup yang dialaminya. Di sana Sonia menceritakan tentang kisah hidupnya. Sonia adalah anak yatim piatu yang hidup di panti asuhan sampai usianya 13 tahun. Karena di usia yang ke-13, dia dinikahi oleh seorang dokter bernama Kersen. Mereka hidup bahagia dengan dikaruniai 2 orang anak. Namun, semua kebahagiaan itu lenyap ketika suaminya meninggalkannya selingkuh. Lalu setelah itu, pergi meninggalkan Sonia dan kedua anaknya. Untuk melanjutkan hidupnya, Sonia harus bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk menghidupi kedua anaknya. Di momen itu, Sonia menangis ketakutan. Dia khawatir kalau kedua anaknya akan menjadi orang yang gagal dan bodoh seperti dirinya. Karena untuk membaca saja ia tidak bisa. Malah dia selalu beralasan pada anaknya kalau dia membutuhkan kacamata untuk membaca. Sonia tidak ingin kedua anaknya mengetahui kalau dia adalah seorang ibu yang bodoh. Sehingga membuat kedua anaknya merasa pesimis untuk meraih cita-citanya. Setelah menceritakan semua kepahitan hidupnya, psikiater itu menyarankan kepada Sonia untuk tinggal di sana selama 1 minggu. Agar bisa mendapatkan perhatian yang lebih dalam menyelesaikan masalahnya. Dan malam harinya, saat sedang makan malam, Sonia berpamitan pada Ben dan Curtis kalau dia akan pergi selama beberapa hari ke Boston. Karena ada urusan yang mendesak, Sonia juga berpesan kepada Ben dan Curtis, agar selama ia pergi meninggalkan rumah, agar mereka belajar tentang perkalian. Mendengar pesan ibunya tersebut, lalu Ben dan Curtis pun merasa keberatan. Karena bagi mereka berdua, belajar perkalian adalah sesuatu yang sangat sulit. Namun ibunya harus memaksanya, dan akhirnya mereka pun bersedia. Selama Sonia pergi, Sonia menyewa seorang suster untuk merawat kedua anaknya tersebut. Dan dalam pengawasan suster, Ben dan Curtis terus belajar tentang perkalian. Usaha Ben di dalam belajar perkalian ternyata membuahkan hasil yang memuaskan. Dia mendapatkan nilai tertinggi di kelasnya. Saat Ben ingin menunjukkan nilai itu pada suster yang merawatnya, Ben pun terkejut. Karena ternyata ibunya sudah berada di rumah dan ibunya begitu bahagia. Ben menunjukkan nilai itu pada ibunya. Meskipun Sonia tidak bisa membaca, dia menunjukkan rasa bangga pada Ben. Keesokan harinya, Sonia pergi ke rumah seorang profesor untuk menjadi asisten rumah tangganya. Saat Sonia sedang membersihkan rumah profesor tersebut, dia merasa heran dengan rumah itu. Karena di sana sangat banyak buku. Sonia pun bertanya pada profesor itu. Pak Profesor pun menjawab kalau dia sudah membaca semuanya. Malam harinya, saat Sonia pulang dari rumah profesor, ia melihat Ben dan Curtis sedang menonton televisi. Melihat hal itu, Sonia langsung mematikan TV dan menyuruh kedua anaknya untuk membaca buku. Bahkan Sonia memaksa Ben dan Curtis untuk membaca 2 buku selama 1 minggu. Mendengar perintah ibunya, Ben dan Curtis merasa keberatan. Namun meskipun demikian, mereka tidak bisa menolak perintah ibunya. Ben dan Curtis yang awalnya tidak menyukai buku, kini mulai mengakrabkan diri dengan buku. Mereka yang awalnya malas untuk ke perpustakaan, kini menjadikan perpustakaan sebagai tempat terfavoritnya. Bahkan, acara TV dengan tema pengetahuan lebih mereka sukai daripada acara yang sifatnya hanya hiburan semata. Suatu malam, Curtis bertanya pada ibunya tentang buku yang sedang dibacanya. Namun Sonia yang tidak bisa membaca, lalu beralasan kalau dia membutuhkan kacamata untuk membacanya. Karena tidak ingin berbohong kepada kedua anaknya, maka Sonia pun meminta pada profesor untuk mengajarinya membaca. Sementara itu di sekolah, Ben menjadi siswa yang paling menonjol karena kecerdasannya. Dia mampu menjelaskan tentang banyak hal di kelasnya. Dan sampai pada puncaknya, pada tahun 1965 saat hari kelulusan, Ben menjadi siswa berprestasi dengan nilai tertinggi di sekolahnya. Sonia yang melihat hal itu merasa sangat bangga pada Ben. Namun salah satu guru di sana,
tiba-tiba berbicara di podium dan berkata rasis pada Ben. Sonia yang menyadari kalau kota Detroit tidak ramah untuk orang berkulit hitam. Lalu dengan uang tabungannya mengajak Ben dan Curtis pindah ke kota Boston. Di sekolah barunya di Boston, Ben selalu mendapat hinaan dari temannya yang bernama Joe. Joe menghina Benjamin karena pakaiannya yang seperti orang tua. Ben pun merasa terhina ketika gaya pakaiannya direndahkan oleh temannya, sehingga di rumah, Ben pun meminta pada ibunya untuk membelikan pakaian baru yang bagus dan keren. Mendengar permintaan Ben tersebut, ibunya menolak dengan alasan bahwa pakaian yang Ben pakai untuk sekolah adalah pakaian dengan kualitas terbaik. Mendengar jawaban ibunya, Ben pun marah. Karena kecewa, Ben lalu pergi meninggalkan ibunya. Melihat Ben yang kecewa, Sonia lalu mengambil uang tabungannya untuk membeli pakaian baru. Sonia tidak ingin pendidikan anaknya terganggu hanya karena masalah pakaian. Namun, Ben yang melihat pakaian baru yang dibelikannya oleh ibunya kembali merasa kecewa. Karena pakaian yang ibunya belikan modelnya terlalu tua. Saking merasa kecewanya, Ben meminta pada ibunya untuk membuang saja pakaian barunya tersebut. Di momen itu, terjadilah perdebatan antara Ben dan ibunya. Not as long as you keep going down this path, talking smart and acting stupid. All you do is preach me shut up. Bahkan Ben sampai mau memukul ibunya dengan palu. Sonia yang kecewa dengan tingkah Ben tersebut, lalu memberi Ben uang agar ia membeli pakaian sendiri. Namun ternyata, uang yang harusnya digunakan untuk membeli pakaian malah digunakan Ben untuk membeli senjata tajam. Suatu siang, saat Ben sedang duduk sambil mendengarkan musik, tiba-tiba Joe datang dan menghina baju yang Ben pakai lagi. Mendengar hinaan itu, Ben marah dan tanpa berpikir panjang, Ben langsung menusukkan senjata tajam itu ke perut Joe. Namun ternyata, Joe selamat dari penusukan itu. Karena ujung pisau yang digunakan Ben patah akibat mengenai ikat pinggangnya Joe. Setelah kejadian itu, Ben berlari pulang dan mengambil Alkitab untuk dipeluknya. Ben merasa menyesal karena selama ini telah lama meninggalkan Tuhan, sehingga kelakuannya menjadi begitu buruk. Tahun 1969, Ben berhasil mendapatkan beasiswa di Universitas Yale dengan jurusan kedokteran ahli bedah. Di universitas itu, Ben juga mempunyai seorang pacar yang bernama Sandy, seorang mahasiswi dari jurusan musik. Suatu siang, Ben curhat kepada pacarnya dan bilang kalau mata kuliah kimia baginya adalah sesuatu yang sangat sulit. Dan pekan depan dia akan mengikuti ujian kimia. Jika Ben tidak lulus dalam mata kuliah kimia, maka dipastikan beasiswanya akan dicabut. Mendengar curhatan Ben tersebut, Sandy lalu membantu Ben dalam proses belajar kimia. Namun setelah siang malam Ben mempelajari mata kuliah kimia, ia tetap tidak bisa memahami rumus-rumus kimia tersebut. Dan hampir putus asa karena jadwal ujian sudah tinggal 1 hari lagi. Namun ia belum bisa menguasai rumus-rumus kimia tersebut. Sampai pada akhirnya, ia ketiduran. Dan dalam tidurnya Ben bermimpi mempelajari rumus-rumus kimia dengan sangat mudah. Di dalam mimpi itu, ibunya juga datang dan memberi solusi untuk masalah yang Ben hadapi. Pagi hari pun tiba, dan merasa memiliki keajaiban di dalam dirinya. Ia mampu mengerjakan soal-soal kimia itu dengan sangat mudah. Dan ketika Ben melihat hasil ujiannya, dia begitu senang karena mendapatkan kelulusan atas mata kuliah kimia tersebut. Kehidupan Ben pun berlanjut. Tahun 1976, Ben mendaftarkan dirinya menjadi dokter bedah saraf di Rumah Sakit Johns Hopkins. Namun di tahun itu, Ben harus bersaing dengan 125 calon dokter lainnya. Saat diwawancara oleh Dr. Utvar Haley, Ben mampu menjawab pertanyaan dari Dr. Haley dengan sangat memuaskan. Sehingga Ben pun diterima menjadi dokter di Rumah Sakit Johns Hopkins. Hari pertama Ben bekerja pun tiba. Karena Ben adalah dokter baru di rumah sakit itu, ia harus bekerja di bawah pengawasan dokter seniornya yang bernama Dr. Farmington. Namun Dr. Farmington terlihat tidak begitu menyukai Ben. Karena Ben adalah orang kulit hitam. Perlakuan rasis dari dokter seniornya membuat Ben begitu sedih. Namun Sandy yang sekarang sudah jadi istrinya Ben selalu menguatkan suaminya, agar selalu berpikir positif saat bekerja. Hari-hari pun berlanjut, suatu siang di rumah sakit, ia kedatangan korban kecelakaan yang harus dioperasi saat itu juga.
Namun di rumah sakit saat itu tidak ada satupun dokter bedah. Pihak rumah sakit sudah berusaha menghubungi dokter-dokter bedah di sana. Namun tidak ada hasil. Melihat kondisi yang sangat darurat itu, seorang perawat meminta pada Ben untuk mengoperasi pasien itu. Awalnya Ben menolak, karena jika Ben mengoperasi pasien tanpa pengawasan dari Dr. Farmington, itu adalah tindakan yang ilegal. Dan konsekuensinya, jika Ben gagal dalam mengoperasi pasien itu, maka karir Ben sebagai dokter akan berakhir sampai di situ. Namun karena tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan pasien itu, maka dengan nekat, Ben pun akhirnya melakukan operasi pertamanya. Scalpel. Foley. Setelah operasi itu, Dr. Utfarheli memanggil Ben ke ruangannya. Di ruangan itu, Ben mendapatkan teguran keras dari Dr. Utfarheli. Karena jika operasi yang dilakukan Ben gagal, maka reputasi rumah sakit John Hopkins akan rusak. Namun di sisi lain, Dr. Utfarheli juga merasa bangga pada Ben. Karena ia berani mengambil keputusan yang membahayakan karirnya. Tahun 1985, Ben yang kini sudah menjadi dokter bedah saraf di rumah sakit John Hopkins, siang itu mendapatkan pasien seorang anak dengan penyakit saraf yang sangat langka. Dia bernama Cynthia Gonzalez. Ibunya Cynthia menjelaskan pada Ben, kalau Cynthia akan tenang jika dia tertidur. Namun ketika Cynthia bangun, ia akan menghabiskan waktunya dengan kejang-kejang. Menurut catatan dokter sebelumnya, bahwa Cynthia mempunyai penyakit epilepsi. Namun ketika Ben melakukan pemeriksaan, ternyata Cynthia mempunyai penyakit di otak kirinya. Sehingga satu-satunya cara untuk menyembuhkan Cynthia adalah dengan mengangkat otak kirinya. Setelah mengetahui penyakit dan solusi untuk mengobati Cynthia, Ben menyampaikan kepada kedua orang tua Cynthia tentang kemungkinan setelah operasi tersebut. Orang tua Cynthia juga begitu kaget ketika mendengar otak kiri anaknya akan diangkat. Namun, Ben juga menjelaskan kalau otak pada anak mempunyai daya tumbuh yang luar biasa. Sehingga meskipun diangkat, otak pada anak akan cepat beregenerasi. Karena tidak ada pilihan lain untuk kesembuhan anaknya, akhirnya kedua orang tua Cynthia menyetujui operasi pengangkatan otak itu. Malam hari sebelum operasi, Sandy yang sedang hamil anak ketiganya Ben mengabarkan, bahwa ibunya akan datang 1 minggu lagi untuk melihat cucu ketiganya. Dan Sandy juga memberi doa yang terbaik untuk operasi yang akan dilakukan suaminya besok. We are now exposing this. I've removed the entire. Operasi selesai jam 4:30 sore. Namun Cynthia tidak bisa merespon panggilan dan tidak terbangun. Sampai akhirnya, ketika Cynthia dipindahkan ke kamar, ia membuka mata dan memanggil kedua orang tuanya. Keberhasilan Ben mengobati penyakit langka dari Cynthia, menyebabkan para wartawan datang ke rumah sakit John Hopkins untuk mewawancarai Ben. Terlihat di rumah Ben ibunya datang, dan disambut oleh Sandy dan kedua putranya. Namun di malam harinya, Sandy mengalami pendarahan hebat. Ia dibawa ke rumah sakit oleh Ben. Dan akibat pendarahan itu, anak yang berada di kandungan Sandy pun meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Ben begitu terpukul. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena Ben merasa gagal menjaga istrinya. Karena merasa begitu bersalah, dan memutuskan untuk berhenti sementara bertugas di rumah sakit. Dan akan menjaga istrinya sampai kondisinya membaik. Namun Sandy mengatakan pada Ben, kalau pasien di rumah sakit lebih membutuhkan Ben daripada dirinya. Mendengar itu, meskipun dengan perasaan sedih, Ben akhirnya kembali bertugas di rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Cynthia yang kondisinya sudah membaik diizinkan Ben untuk pulang. Namun bersamaan dengan itu, banyak sekali wartawan dari berbagai negara ingin menggali informasi tentang Ben dan Cynthia. Berita tentang Ben sebagai dokter ahli bedah saraf pun semakin dikenal oleh dunia. Tahun 1987, Ben mendapatkan tugas yang sangat berat. Ia diminta oleh dokter dari Jerman untuk memisahkan bayi yang lahir kembar siam. Mendengar tugas itu, Ben merasa pesimis. Karena dalam sejarah operasi kembar siam, hanya akan menyelamatkan 1 bayi. Sementara 1 bayi lainnya akan meninggal. Namun jika tidak dipisahkan, maka kedua bayi itu akan hidup terlentang di ranjang selama hidupnya. Keesokan harinya, Ben pergi ke rumah sakit di Jerman untuk melihat kondisi bayi kembar siam itu. Di sana Ben bertemu dengan Augusta dan Peter, yang merupakan orang tua dari Johann dan Stefan. Saat Ben melihat bayi kembar siam itu,
Ben merasa sangat kasihan. Ditambah ketika Augusta dan Peter memohon pada Ben untuk menyelamatkan kedua bayinya. Namun mengingat resiko operasi pemisahan itu sangat mustahil untuk menyelamatkan keduanya, dengan berat hati, Ben mengatakan pada Peter dan Augusta bahwa ia tidak akan mengoperasi Johan dan Stefan. Malam harinya, di rumah Ben melihat dua putranya yang sedang tertidur. Seketika Ben pun membayangkan seandainya ia berada di posisi Peter dan Augusta. Menjadi orang tua yang memiliki anak kembar siam. Karena Ben merasa begitu kasihan pada Johan dan Stefan, meskipun belum menemukan cara untuk menyelamatkan keduanya. Lalu keesokan harinya, Ben pun memutuskan untuk bersedia melakukan operasi pemisahan itu. Setelah memutuskan untuk melakukan operasi itu, Ben membuka buku-bukunya kembali dan mencari solusi agar Johan dan Stefan bisa diselamatkan. Hari-hari pun berlanjut, namun Johan dan Stefan belum juga dioperasi. Ben beralasan kalau ia sedang mencari solusi untuk menghentikan pendarahan saat operasi sedang berlangsung nantinya. Ketika Ben merasa buntu karena tidak menemukan solusi untuk menghentikan pendarahan saat operasi, ia menemui ibunya di dapur dan menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. Namun ibunya justru menceritakan kisah kehidupan masa kecil Ben dan Curtis. Ibunya bercerita bahwa banyak sekali hal mustahil yang telah mereka lewati. Sehingga Ben bisa menjadi seorang dokter dan Curtis menjadi seorang insinyur. Ibunya menutup pembicaraan itu dengan mengatakan, "Lakukanlah yang terbaik. Meskipun seandainya gagal, kamu tidak akan menyesal karena kamu telah melakukan sesuatu." Malam harinya, Ben melepaskan lelah dengan bermain biliar. Di momen itu, dia mengingat sebuah keran air yang berhenti mengalir, saat sedang berbicara dengan ibunya di dapur. Merasa telah mendapatkan solusi untuk masalahnya, Ben menghubungi rumah sakit dan meminta untuk menyiapkan simulasi operasi Johan dan Stefan. Dan di pagi harinya, Ben melakukan gladi bersih untuk operasi Johan dan Stefan. Setelah semuanya siap, Ben menemui Peter dan August untuk menjelaskan kemungkinan saat operasi berlangsung. Namun karena Peter dan Augusta tidak ada pilihan lain, maka mereka hanya menerima saran dari Ben dan menerima kemungkinan terburuk saat operasi sedang berlangsung. Hari operasi Johan dan Stefan pun tiba. Terlihat di luar ruangan Peter dan Augusta begitu mengkhawatirkan operasi putranya. Di sisi lain, para wartawan dari berbagai negara juga hadir di sana. Mereka ingin melihat hasil operasi kembar siam pertama di dunia yang dilakukan oleh Dr. Benjamin. Operasi dimulai tanggal 5 September tahun 1987, jam 7:15 pagi. Hari pun sudah berganti. Tanggal 6 September tahun 1987 jam 12 malam, pemisahan Johan dan Stefan telah siap. Dan resiko dari pemisahan ini, Johan dan Stefan akan mengalami pendarahan yang begitu hebat. Sebagai solusinya, Ben menghentikan fungsi jantung Johan dan Stefan agar pendarahannya berhenti. Saat fungsi jantung dihentikan, Ben hanya memiliki waktu 1 jam untuk memisahkan tubuh dan merekonstruksi ulang tubuh Johan dan Stefan. Jika sampai terlambat, maka dipastikan Johan dan Stefan akan meninggal dunia. Dan waktu 1 jam itu pun dimulai. Waktu 1 jam itu kini tersisa 1 menit 30 detik. Ketika seluruh orang di ruangan operasi sudah merasa frustasi, Ben tetap tenang dan fokus dengan operasinya. Dan akhirnya Ben pun menyelesaikan operasi itu tepat kurang 5 detik. Dan ketika jantung kedua bayi itu dihidupkan kembali, Johan dan Stefan pun ternyata dalam keadaan masih hidup. Dengan demikian, Ben menjadi dokter pertama di dunia yang berhasil melakukan operasi kembar siam dengan selamat selama 22 jam. Jam 5 pagi, setelah keluar dari ruang operasi, Ben menemui Peter dan Augusta untuk mengabarkan bahwa Johan dan Stefan selamat. Mendengar kabar itu, Peter dan Augusta begitu terharu dan mengucapkan begitu banyak terima kasih kepada Ben. Selain itu, ucapan selamat juga diberikan oleh sang ibu. Ia bangga pada Ben karena telah berhasil melakukan pekerjaannya dengan baik. Demikian cerita hari ini, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk informasi dan cerita menarik terbaru lainnya. Terima kasih, selamat beraktivitas dan semoga bermanfaat.